Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gua kaget nih. Lagi asik scroll-scroll YouTube, tiba-tiba nongol video Khabib Abu Bakar As-Seggaf Pasuruan. Doi ngomongnya tuh pede banget. Sampai gue mikir, wah ini kayaknya bukan lagi ceramah, tapi TED Talk versi nasab. Dan dia bilang begini, dari Yaman datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah, pembelokan sejarah. pede banget ya, kayak dia satu-satunya yang punya CCTV abad 15. Jangankan keturunannya, Wali Songo sendiri tuh nggak pernah ngenalin Yaman ke anak cucunya. Nggak ada tuh Sunan Gresik bilang, "Nak, kalau kamu besar nanti, belilah kebab di Tarim." Biasanya, yang maksa bilang mereka dari Yaman itu cuma punya dua referensi. Satu, manuskrip abad 17 ke bawah, bikinan Belanda atau orientalis, lengkap dengan bumbu oleh-oleh versi habaib. Dua, kitab nasab karya ulama Sa'dah Ba'alawi alias buku keluarga sendiri. Masalahnya, manuskrip kuno yang 200 tahun lebih tua malah nyebut Wali Songo dari Baghdad, Mesir, Samarkand, Persia, Gujarat, Maghribi, Campa, dan datangnya bergelombang. Bukan sistem 9 orang fix, datang bareng terus check-in di hotel yang sama. Lucunya lagi, di naskah sejaman mereka, kata Yaman, apalagi Hadramaut, itu nihil, zero, kosong, kayak sinyal HP di hutan. Gue jadi inget ceramahnya Kiai Agus Sunyoto, yang bilang setelah perang di Ponegoro, 1825 sampai 1830, Belanda tuh fobia banget sama yang bau-bau Islam dan tarekat. Makanya mereka bikin versi sejarah yang absurd, biar Islam kelihatan nggak jelas asal-usulnya. Dan kalian tahu sendirilah, hasil sejarah olahan Belanda ini seakan jadi celah emas buat para Baklawi, buat negesin narasi Wali Songo itu dari Yaman. Jadi, ceritanya Belanda nyuplai bumbu, Baklawi yang masak, terus kita disuruh makan rame-rame. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Waduh, ini bukti sejarahnya model katanya Kiai Anu. Kalau kayak gini, nulis skripsi tinggal tulis referensi, kata emak gue. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Kenyataan dari mana, bro? Kenyataan yang ada di manuskrip kuno sejaman Wali Songo malah nggak nyebut Yaman sama sekali. Nihil, zero, kosong. Jadi, kalau mau klaim sejarah, jangan cuma modal pernah dengar ceramah. Soalnya, kalau patokannya cuma itu, nanti ada orang bilang, saya pernah dengar sendiri dari Ustadz YouTube, Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Nah lo, mau dibawa kemana arkeologinya? Takbir. Nomor selajengipun para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1.
Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawah permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia, dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas, beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah dzurriyyat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali
Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabili